Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Dwi Mustikasari dari Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi keruangan desa dan kota. Supaya teman-teman lebih paham, simak terus videonya ya. Nah, sebelumnya, apa yang kalian pikirkan tentang desa? Apa yang kalian pahami tentang desa? Suatu daerah yang sempit, jauh dari keramaian, sarana yang terbatas, ataupun jauh dari keramaian. Nah, sekarang desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional, serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya tentang ciri-ciri kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki berbagai macam ciri kehidupan. Masyarakat desa memiliki ciri yang pertama, rumah yang sederhana dengan halaman yang luas, hidup bergotong royong, adat dan istiadat masih dilestarikan, sarana yang terbatas, pendidikan yang terbatas, dan kehidupan yang masih bergantung dengan alam. Nah, semua itu merupakan ciri-ciri umum yang dapat ditemukan pada desa di seluruh Indonesia. Ini kita akan belajar tentang unsur utama desa, yang mana terdiri dari 3 unsur. Unsur tersebut yaitu wilayah, penduduk, dan tata kehidupan. Wilayah terdiri atas tanah-tanah yang produktif dan non-produktif, serta penggunaannya lokasi, luas, batas yang merupakan lingkungan geografis, dan wilayah desa umumnya digunakan untuk pemukiman, pekarangan, dan lahan pertanian. Dan unsur yang kedua adalah penduduk. Penduduk meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencarian. Dan yang unsur ketiga adalah tata kehidupan. Tata kehidupan ini meliputi organisasi pemerintahan, organisasi sosial, adat istiadat, dan seluk-beluk kemasyarakatan yang terkait dengan desa tersebut. Nah, ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat lepas satu sama lain. Daerah menyediakan kemungkinan hidup, penduduk dapat menggunakannya untuk mempertahankan hidup, sedangkan tata kehidupan akan memberi jaminan ketentraman dan keserasian hidup bersama di kehidupan di wilayah desa. Suatu desa mempunyai unsur yang berbeda dan menentukan potensi desa yang bersangkutan. Perkembangan suatu desa akan dipengaruhi baik oleh unsur ataupun desa. Nah, potensi desa dibedakan menjadi 2, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik, yang mana potensi tersebut akan sama-sama berkaitan dan mempengaruhi perkembangan desa. Potensi fisik terdiri air, tanah, ternak, iklim, dan penduduk. Sedangkan potensi non-fisik terdiri dari gotong royong, aparatur desa, dan lembaga sosial. Nah, potensi-potensi ini akan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat desa untuk kelangsungan hidupnya. Setelah mempelajari tentang ciri kehidupan desa dan potensi desa, kini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis desa. Jenis-jenis desa menurut perkembangan desa terdiri dari desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Sedangkan jenis desa menurut luas wilayah dan jumlah penduduk terdiri dari desa terkecil, desa kecil, desa sedang, desa besar, dan desa terbesar. Sedangkan jenis desa menurut mata pencariannya terdiri dari desa pertanian, desa perdagangan, desa nelayan, dan desa industri. Nah, semua jenis desa ini tergantung tentang potensi dan keadaan topografi wilayah desa, sehingga dapat diklasifikasikan menurut jenis desa tersebut. Berdasarkan perkembangan desa diklasifikasikan menjadi 4. Nah,
Perkembangan ini berdasarkan tingkat perkembangan di Indonesia. Yang pertama adalah desa tradisional. Desa tradisional ini memiliki tipe masyarakat yang terasing, yang seluruh kehidupannya tergantung pada alam sekitar. Pada desa tradisional ini, penduduk cenderung tertutup atau kurang komunikasi dengan pihak luar, sehingga sistem perhubungan dan komunikasi tidak berjalan lancar dan tidak berkembang. Selanjutnya adalah desa swadaya. Desa ini memiliki penduduk yang jarang, masih terikat pada adat istiadat, dan lembaga sosial yang ada masih sederhana. Tingkat pendidikan masyarakat di desa ini sangat rendah, produktivitas juga rendah, kegiatan penduduk dipengaruhi masih dengan alam. Namun, sudah ada lembaga sosial. Nah, mayoritas penduduk di sini memiliki mata pencarian sebagai petani. Selanjutnya adalah desa swakarya. Desa ini sudah lebih berkembang dan maju. Dengan adat istiadat sudah mengalami perubahan. Pengaruh dari luar mulai masuk, sehingga masyarakatnya mengalami perubahan cara berpikir. Mata pencarian di desa swakarya ini sudah mengalami diversifikasi, yang mana pemerintahan di desa sudah berkembang baik. Dan yang terakhir adalah desa swasembada. Desa ini disebut desa yang sudah maju, yang mana ikatan adat istiadat sudah tidak mengikat pada kegiatan ekonomi. Selain itu juga mata pencarian penduduk sudah lebih beragam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang struktur keuangan desa, yang mana desa mempunyai pola keuangan yang berbeda dengan kota. Pola keuangan desa membentuk struktur yang namanya struktur desa, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bentuk ruang desa dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah pola linier. Pola linier ini adalah bentuk desa yang memiliki susunan mengikuti jalur jalan, sungai, ataupun pantai. Pola memanjang ini memiliki ciri yaitu biasanya di deretan memanjang di kiri kanan jalan atau sungai, pantai yang digunakan untuk jalur transportasi ataupun yang lain. Nah, contohnya di sebelah kiri ini adalah tentang pola linier, yang mana simbol berwarna biru merupakan pemukiman di kiri kanan jalan, dan yang di sebelah kanan adalah pola linier mengikuti garis pantai. Berdirinya pemukiman di sekitar garis pantai ini dimaksudkan penduduk untuk dapat mendekati prasarana ataupun kawasan industri kecil di sekitarnya, sehingga dibentuklah suatu pemukiman memanjang. Nah, begitu tentang pola linier atau pola memanjang. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pola yang kedua. Pola yang kedua adalah pola radial atau pola memusat, yang mana bentuk desa yang terdapat di daerah gunung dan memanjang sepanjang lereng gunung. Pemukiman ini merupakan bentuk pemukiman yang mengelompok atau agglomerated, yang mana pola seperti ini banyak dijumpai di daerah yang memiliki tanah subur. Pola memusat ini juga banyak ditemui di daerah dengan relief yang sama, seperti dataran rendah yang menjadi sasaran penduduk untuk bertempat tinggal. Banyak pula dijumpai di daerah dengan pemukiman air tanah yang dalam, sehingga ketersediaan sumber air juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap bentuk pola pemukiman ini. Nah, di pola memusat ini, masyarakatnya memiliki sistem kekerabatan yang erat. Nah, ini merupakan contoh pola memusat atau pola radial. Bentuk pola yang terakhir adalah pola tersebar atau biasa disebut juga dengan pola terpencar, yang mana bentuk desa yang dipengaruhi oleh keberadaan sumber air sebagai sumber penghidupan masyarakat setempat. Bentuk tersebar ini merupakan bentuk pemukiman yang ada di daerah pertanian, yang mana pada pola tersebar ini biasanya dijumpai di daerah dengan pertanian yang maju. Ini adalah contoh
Pola tersebar yang mana pemukiman penduduk mengikuti keberadaan sumber air ataupun fasilitas tertentu yang dapat mendukung perekonomian masyarakat setempat. Nah, kali ini kita akan memberikan contoh tentang pola pemukiman masyarakat desa. Pola pemukiman masyarakat desa yang pertama adalah pola menyebar atau pola tersebar. Bentuk pola pemukiman ini merupakan bentuk pemukiman yang terpencar di segala penjuru desa dan biasanya di deretan pegunungan. Faktor yang mempengaruhi pola ini adalah perbedaan kesuburan tanah maupun ketersediaan air tanah dan topografi. Biasanya pola menyebar ini banyak dijumpai di negara maju dengan pertanian yang maju pula. Yang kedua adalah pola terpusat atau pola memusat. Pola seperti ini banyak dijumpai di daerah yang memiliki tanah subur, daerah dengan relief yang sama, seperti dataran rendah yang menjadi sasaran penduduk bertempat tinggal. Banyak pula dijumpai di daerah dengan permukaan air tanah yang dalam, sehingga ketersediaan sumber air juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap bentuk pola ini. Dan yang terakhir adalah pola memanjang. Pola ini memiliki ciri pemukiman berupa deretan memanjang di kiri kanan jalan atau sungai yang digunakan untuk jalur transportasi, atau pula mengikuti garis pantai. Dan pola ini terbentuk karena penduduk bermaksud mendekati prasarana transportasi atau untuk mendekati lokasi tempat bekerja seperti nelayan di sepanjang pinggiran pantai. Dalam pembangunan desa tentunya ada permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa. Permasalahan yang pertama adalah masalah sosial budaya. Masalah sosial budaya seperti rendahnya tingkat pendidikan, minimnya sarana dan prasarana di pedesaan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan. Dan yang masalah kedua adalah masalah ekonomi seperti aktivitas pertanian rawan terhadap fluktuasi dan kepemilikan lahan pertanian yang semakin sempit. Masalah yang ketiga adalah masalah geografis. Masalah ini bersangkutan tentang tingkat kesuburan tanah yang berbeda di setiap wilayah. Yang kedua, letak desa yang sulit untuk dijangkau. Nah, permasalahan-permasalahan ini umumnya berada pada masalah struktural dan sosial budaya. Permasalahan ini hendaknya dapat diselesaikan oleh masyarakat desa sehingga dapat proses pembangunan desa berjalan dengan lancar. Setelah mempelajari tentang struktur keuangan desa, kini kita akan belajar tentang struktur keuangan kota. Apa sih yang kalian pahami tentang struktur ruang kota? Wilayah yang padat penduduk ataupun wilayah yang rawan akan kemacetan mungkin? Nah, kini kita akan membahas keruangan kota menurut Pintarto. Kota menurut Pintarto adalah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur alami ataupun non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistik dibanding hinterland. Nah, kota ini dapat diartikan sebagai suatu sistem dengan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dapat diwarnai dengan strata sosial ekonomi, dan coraknya yang materialistik. Kota juga merupakan pusat kegiatan manusia di luar kegiatan pertanian seperti industri, pelayanan, dan jasa. Nah, berbagai fasilitas juga terdapat di kota yang menjadikan kota sebagai pusat perhatian dalam aktivitasnya. Nah, kali ini kita akan mencoba mengkaji ciri-ciri kehidupan di kota. Yang pertama adalah sifat individualistik penduduk di kota, yang mana penduduk kota memiliki hubungan yang bersifat kepentingan, tidak adanya rasa simpati ataupun empati antar penduduk. Yang kedua adalah adanya
tingkat kemajuan teknologi informasi ataupun komunikasi yang ada pada kota, sehingga segala sesuatu dapat mudah diakses di dalam kota. Nah, ciri selanjutnya adalah ciri yang ketiga, merupakan terdapatnya pelapisan sosial ekonomi yang sangat tajam. Pelapisan ini tergantung pada pekerjaan, strata sosial, ataupun hasil pendapatan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang keempat adalah banyak dijumpainya pusat-pusat kegiatan seperti pertokoan, perdagangan, yang mana terdapat kegiatan ekonomi di dalamnya. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Faktor itu terdiri dari 3 faktor, yang mana yang pertama adalah faktor penduduk. Faktor ini karena adanya pertambahan penduduk, baik disebabkan karena pertambahan alami ataupun non-alami seperti migrasi. Nah, faktor ini akan menyebabkan kota mengalami perkembangan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat. Faktor yang kedua adalah faktor sosial ekonomi. Faktor ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, faktor sosial ekonomi ini biasanya tentang perkembangan kegiatan usaha dan kegiatan masyarakat. Yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Faktor ini karena adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat pengaruh dari luar, baik luar daerah ataupun luar negeri, yang mana terjadinya komunikasi dan sistem informasi yang mempengaruhi budaya, kehidupan sosial, ataupun cara beraktivitas manusia ataupun penduduk di lingkungan kota. Nah, faktor-faktor ini memberikan perubahan yang mempengaruhi perkembangan kota, sehingga kota diusahakan akan mengalami perubahan yang lebih baik, serta ketiga faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Sama halnya dengan desa, kota juga diklasifikasikan supaya kita dengan mudah untuk mempelajarinya, teman-teman. Nah, klasifikasi kota terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah penduduk. Kota berdasarkan jumlah penduduk dibedakan menjadi kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolitan, dan kota megapolitan. Kota berdasarkan jumlah penduduk ini diklasifikasikan karena selalu adanya pertambahan penduduk setiap tahun. Nah, pengklasifikasian ini dilakukan supaya lebih mudah pengkategorian jenis kota dalam pembangunannya. Nah, kota mengalami pertumbuhan penduduk karena faktor alami ataupun non-alami seperti perpindahan penduduk dari desa ke kota. Contoh kota dengan jumlah penduduk yang besar terdapat di Jepang ataupun di Amerika Serikat. Klasifikasi kota yang kedua adalah menurut tahap perkembangannya. Menurut tahap perkembangannya ada 6 tahap, teman-teman, yaitu tahap eopolis, tahap polis, tahap metropolis, tahap megapolis, tahap tiranopolis, dan yang terakhir adalah tahap nekropolis. Tahap nekropolis ini adalah tahap yang terakhir dalam perkembangan kota, dan yang terakhir adalah berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, kota dibagi menjadi 5. Ada kota pusat perdagangan, pusat kebudayaan, kota berdasarkan pusat perkebunan, pusat pemerintahan, dan pusat pertambangan. Nah, jenis kota berdasarkan fungsinya ini biasanya tergantung aktivitas ekonomi masyarakat di dalam kota tersebut. Nah, klasifikasi kota-kota ini dapat dilakukan supaya dengan mudah kita mempelajarinya. Apakah kalian pernah mendengar tentang teori perkembangan kota menurut Lewis Mumford? Nah, kalau belum, Lewis Mumford ini
mengelompokkan tahap perkembangan kota menjadi 6, yaitu tahap neopolis, yang mana tahap ini suatu wilayah kota berkembang dan sudah diatur ke kehidupan kota. Yang kedua adalah tahap polis. Tahap ini kota yang masih memiliki ciri kehidupan agraris sebagai pusat keagamaan dan pusat pemerintahan. Tahap yang ketiga adalah tahap metropolis, yaitu kota besar, kota induk yang perekonomiannya sudah mengarah ke sektor industri. Tahap yang keempat adalah megalopolis. Tahap ini adalah wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan sehingga lokasinya membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Dan yang tahap kelima adalah tiranopolis. Tahap yang keenam adalah tahap nekropolis. Tahap ini kota sudah mengalami kehancuran, mulai sepi, menuju ke arah keruntuhan, bahkan berkembang menjadi kota yang mati. Kota ini biasanya sudah ditinggalkan oleh penduduk dan peradabannya sudah diabaikan. Pola keruangan kota dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor geografis, yang mana di mana kota tersebut berada. Yang kedua adalah ketersediaan ruang dalam kota. Faktor yang ketiga adalah tingkat kemajuan komunikasi dan transportasi. Yang keempat adalah jenis-jenis kebutuhan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan di dalam kota. Nah, tidak dapat dipungkiri pola keruangan kota tersebut dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat. Nah, supaya kalian lebih paham, kita tonton dulu video tentang perkembangan kota. Di video ini kita akan membahas pertumbuhan kota. Apa itu pertumbuhan kota dan bagaimana pembagian pertumbuhan kota. Oke, kita mulai. Kita bahas dulu pengertiannya. Apa itu pertumbuhan kota atau urban growth? Pertumbuhan kota ini adalah perkembangan kota secara umum. Oke. Bukan hanya perluasan kota gitu ya, bukan hanya adanya urbanisasi tadi gitu ya, tapi ini secara umum. Misalnya adalah kenaikan jumlah penduduk, kemudian kenaikan output yang diproduksi oleh kota itu, kemudian kenaikan atau intensitas penggunaan tanah dan bangunan, kenaikan pendapatan dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini adalah perkembangan kota secara umum. Nah, istilah urbanisasi itu memiliki konteks yang lebih spesifik daripada pertumbuhan kota gitu ya. Tadi kita sudah bahas bahwa urbanisasi adalah bisa dilihat dari meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan atau area perkotaan yang lebih meluas atau perpindahan penduduk dari desa ke kota gitu ya. Itu pengertian urbanisasi, dan pertumbuhan ini sekali lagi ini pengertiannya lebih luas daripada itu. Nah, dalam hal kependudukan misalnya kita bisa membedakan apa itu urbanisasi dan apa itu pertumbuhan. Urbanisasi itu meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Sedangkan pertumbuhan kota itu meningkatnya jumlah penduduk saja itu juga bisa dilihat sebagai pertumbuhan kota. Misalnya kenaikan dari apa? Selisih antara kelahiran dan kematian misalnya. Kemudian ada migrasi juga. Nah, hal-hal ini walaupun proporsinya masih sama gitu ya, antara berapa yang tinggal di pedesaan, berapa yang tinggal di perkotaan, tapi kita masih menganggapnya sebagai pertumbuhan gitu ya, karena sekali lagi ini adalah konsep umum dari perkembangan kota. Nah, kita bisa membedakan pertumbuhan kota itu ke dalam pertumbuhan kota yang eksternal dan pertumbuhan kota yang internal. Pertumbuhan kota yang eksternal ini artinya adalah pertumbuhan atau perkembangan kota yang memengaruhi daerah sekitar gitu ya, daerah sekitar kota gitu ya, yang mungkin biasanya adalah berupa daerah rural atau desa. Sifat-sifat kekotaannya mulai merembet ke situ. Nah, jenis-jenis pertumbuhan atau perkembangan seperti ini kita kategorikan sebagai pertumbuhan kota eksternal. Contohnya apa? Contohnya adalah pergeseran kegiatan manufaktur dan industri dari wilayah kota, bergeser ke daerah pinggiran atau bergeser ke rural gitu ya, sehingga sifat kekotaannya berkembang ke situ. Oke, itu berarti eksternal. Kemudian berkembangnya permukiman sebagai kota baru di wilayah sekitar kota. Oke, kemudian berkembangnya kota-kota kecil dan menengah di daerah metropolitan. Oke, kemudian meningkatnya sarana penghubung untuk penghubung dengan daerah sekitar. Oke. Ini adalah contoh pertumbuhan eksternal.
Kalau pertumbuhan internal itu adalah pertumbuhan yang terjadi di dalam kota itu. Oke. Intensitas bangunan, penduduk, penggunaan lahan, fasilitas kota, pendapatan output, pokoknya yang intinya yang di dalam internal kota sendiri itu kita sebut sebagai pertumbuhan internal. Nah, ini adalah contohnya berkembangnya fungsi kota baik skala regional, nasional maupun internasional. Fungsi kota di sini bisa dilihat dari bagaimana dia sebagai pemasok PDB atau PDRB. Semakin besar, berarti outputnya semakin besar. Ada pertumbuhan internal di sini. Kemudian adanya pergeseran pusat-pusat permukiman di dalam kota. Masih di dalam kota, tetapi ada pergeseran sektor-sektor permukiman dan yang lain, gitu ya. Intinya ini masih di dalam kota, maka kita bisa lihat, bisa kita kategorikan sebagai pertumbuhan kota. Contoh lainnya adalah pemanfaatan lahan kota yang semakin intens, kemudian sarana dan prasarana perkotaan yang semakin maju dan modern. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pertumbuhan internal. Model struktur ruang kota terdapat berbagai teori. Nah, kali ini tentang teori konsentris yang dikemukakan oleh Ernest de Borges, yang mana menurutnya di kota Chicago terdapat 5 buah lingkaran yang konsentris. Nah, berikut adalah lingkaran yang dimaksud, yang mana pada lingkaran pertama atau lingkaran terkecil merupakan pusat kegiatan yang terletak di pusat kota, di mana ada pertokoan, perkantoran, perhotelan, bioskop, dan gedung-gedung bertingkat. Dan lingkaran kedua adalah lingkaran transisi yang melingkari daerah pusat kegiatan. Di sini terdapat slum atau tempat tinggal golongan migran, kelompok-kelompok minoritas yang mana lingkungannya tidak sehat dan terjadi banyak kejahatan. Lingkaran kedua merupakan perumahan kaum buruh atau lingkaran konsentris yang ketiga, yang mana juga termasuk wilayah masyarakat berpendapatan rendah. Disinilah merupakan daerah pemukiman bagi penduduk yang kurang mampu, yang kebanyakan pindah dari lingkaran transisi. Lingkaran yang keempat adalah wilayah masyarakat berpendapatan menengah, terdiri dari golongan pegawai, pengusaha, dan seterusnya. Tingkat kehidupan di sini lebih tinggi dibandingkan daerah perumahan kaum buruh. Dan di wilayah tersebut juga terdapat gedung-gedung, pertokoan, serta juga ada perumahan atau rumah susun. Lingkaran kelima yang berwarna pink ini merupakan wilayah tempat tinggal masyarakat berpendapatan tinggi. Lingkaran perumahan mereka yang pulang pergi bekerja di kota atau merupakan wilayah daerah komuter. Daerah ini merupakan wilayah lingkaran yang paling luar kedua setelah wilayah batas kota yang ditandai dengan warna biru. Selain itu, ada kota-kota kecil yang hanya ada untuk tidur, kota-kota satelit, dan juga dia adalah teori sektoral yang dikemukakan oleh Homer Hart, yang menyatakan bahwa struktur kota bukan merupakan lingkaran-lingkaran konsentris, melainkan berupa sektor-sektor terpisah dari dalam keluar. Homer bertitik tolak dari anggapan bahwa industri mengambil peranan yang lebih penting dan cenderung meluas di sepanjang jalan keluar dari pusat. Nah, gambar ini menunjukkan di mana nomor 1 adalah daerah pusat kegiatan atau Central Business District, dan nomor 2 adalah daerah grosir dan manufaktur. Daerah ketiga merupakan pemukiman kelas rendah. Zona keempat merupakan pemukiman kelas menengah, dan kelima adalah pemukiman kelas atas. Teori yang terakhir adalah teori inti ganda yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman, yang menegaskan bahwa sesungguhnya kota seringkali mempunyai beberapa inti dan sering pula terletak di dekat pusat-pusat kegiatan lain. Nah, contoh teori inti ganda sudah
ada di tabel berikut yang sudah ditampilkan. Nah, sebenarnya pengembangan dari ketiga teori tersebut menghasilkan keterpaduan pola ruang kota Chicago. Nah, Berry dan Rees telah menyusun sebuah pola ruang mengenai kota metropolitan Chicago yang terpadu dan menunjukkan penerapan dari ketiga teori yang telah disebutkan. Dalam interaksi desa dan kota tentunya akan terbentuk suatu zona, yang mana interaksi antara desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu. Pengaruhnya akan tergantung pada jarak ke pusat kota. Makin jauh dari pusat, interaksi semakin lemah. Nah, menurut Bintarto, interaksi kota dan desa dijelaskan pada gambar berikut, yang mana pada gambar berwarna biru muda atau lingkaran terkecil merupakan pusat kegiatan kota atau pusat kota. Yang kedua adalah suburban atau daerah yang berdekatan dengan kota. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat atau inti kota dan dihuni oleh para pengelaju. Lingkaran berwarna kuning merupakan suburban fringe atau jalur tepi subwilayah perkotaan, yang merupakan suatu wilayah yang melingkari suburban dan merupakan wilayah peralihan antara kota dan desa. Lingkaran berwarna hijau merupakan urban fringe atau jalur tepi daerah perkotaan paling luar. Wilayah tersebut merupakan wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota, kecuali inti kota loh tapi. Dan yang kelima adalah rural urban fringe atau jalur batas desa kota, merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa, yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Dan lingkaran berwarna biru tua adalah rural atau wilayah pedesaan, yang mana wilayah yang masih menitik beratkan pada kegiatan pertanian. Faktor interaksi desa dan kota dipengaruhi tidak hanya pada faktor ekonomi saja, tetapi juga pada segala aspek kehidupan, seperti adanya saling ketergantungan antara desa dan kota. Yang kedua adalah munculnya kesempatan untuk berinvestasi, yang mana pada kesempatan ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah kemudahan untuk mencari lapangan pekerjaan yang akan memudahkan dalam memperoleh uang. Dan yang ketiga adalah sarana prasarana yang lengkap serta kemajuan teknologi informasi yang semakin meningkat. Nah, pola interaksinya akan memunculkan gerakan penduduk dari kedua tempat sebagai bentuk nyatanya. Interaksi keruangan antara dan desa akan memberikan pengaruh positif dan negatif bagi desa. Yang pertama adalah pengaruh positif, yaitu pengembangan sarana transportasi, fasilitas pendidikan membaik, dan masuknya para ahli ke desa. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah lunturnya budaya, rusaknya ekosistem desa, dan perpindahan penduduk usia produktif ke kota. Nah, tentunya adanya proses interaksi desa kota ini akan memberikan pengaruh-pengaruh tersebut, sehingga akan lebih baiknya kita dapat mengurangi pengaruh negatif dari interaksi keruangan desa dan kota. Ini merupakan contoh pengaruh interaksi keruangan desa dan kota yang bermanfaat bagi desa, seperti mendorong desa untuk berinovasi. Pemerintah menggulingkan anggaran nilai rupiah untuk menyukseskan program inovasi desa, yang mana program ini mampu meningkatkan kreativitas desa dalam mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki. Selain itu, meningkatkan desa mandiri dan mengurangi desa tertinggal. Gambar yang tengah menunjukkan bahwa desa mandiri meningkat hampir 2 kali lipat, sedangkan desa tertinggal berkurang hingga 30%. Selain itu, dampak positif yang lain adalah penggunaan dana desa yang memanfaatkan potensi dan tenaga kerja lokal
membuka peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomiannya. Setelah tadi tentang pengaruh interaksi keuangan bagi desa, kini kita akan membahas pengaruh interaksi keuangan bagi kota, yang mana pada interaksi ini memberikan manfaat bagi kota dengan terpenuhinya tenaga kerja yang mana diperoleh dari desa dengan tenaga kerja yang banyak. Selanjutnya adalah kesempatan untuk berinvestasi yang mana akan menjadi tabungan bagi pemerintah ataupun masyarakat kota. Selain itu, kota memperoleh air, energi makanan, serta bahan mentah dari desa dengan harga yang murah, serta memberikan kemudahan bagi desa ataupun kota untuk menjalin hubungan yang lain. Pemerintah sudah melakukan usaha pemerataan pembangunan desa dan kota, khususnya program pemerintah dalam pemerataan pembangunan desa, seperti adanya BUMDes, dana desa, desa mandiri, dan revitalisasi pasar desa. Selain itu, ada infrastruktur poros antar desa dan pembangunan ekonomi berbasis keluarga menjadi satu. Hal tersebut diupayakan supaya desa menjadi desa yang lebih maju. Nah, di slide berikut akan ditampilkan usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan desa dan kota.